Di rumah Dera. Malam ini di rumah Dera, Pak Tundra baru saja datang. Dan Pak Tundra senang melihat Fana sedang sibuk dengan laptopnya. Dan Pak Tundra pun menghampirinya dan dengan membawa makanan. Van, Pak, Dera mana? Dera belum pulang, Pak. Lagi apa kamu? Ngerjain tugas sekolah? Apa tugas dari Bapak? Tugas dari sekolah, Don. Tugas dari Bapak masih proses. Bagus. Kalau kamu sudah bisa menyelesaikan 50% tugas dari Bapak akan kasih hadiah. Akhir bulan ini, kamu akan Bapak kasih gaji. Anggap aja training. Asik. Itu artinya, Fana bebas bisa menggunakan uang Fana untuk apapun kan? Termasuk untuk Om Lereng. Maksud kamu? Ya kan Bapak yang bikin perjanjian. Kalau Bapak mau mengizinkan Fana berhubungan dengan Om Lereng. Asal salah satunya jangan memakai fasilitas dari Bapak termasuk uang Bapak. Dan karena Fana bisa cari uang sendiri, Fana akan menggunakan uang itu untuk mendapatkan Om Lereng. Kamu pikir gajimu besar dan bisa untuk membuking Lereng? Ya memang enggak, paling enggak bisa buat beli tiket pesawat bolak-balik nemuin Om Lereng. Karena Fana gak mau membuking dia. Karena dengan membuking dia, itu artinya sama saja Fana memperlakukan dia sebagai gigolo. Fana akan mendekatinya sebagai teman dan sebagaimana kakak. Sebagaimana dulu kita pernah dekat saat Bapak membawanya pertama kali ke rumah. Seketika Pak Tundra menatap Fana, jujur Pak Tundra masih berat melupakan Lereng. Tapi melihat putranya yang lebih besar obsesinya pada Lereng, membuat Pak Tundra mengalah. Sungguh miris merelakan putra kesayangannya dengan gigolo. Namun, Pak Tundra juga sudah berniat untuk memperbaiki diri. Bahkan Pak Tundra saat ini mencoba menahan diri dan tak berhubungan dengan laki-laki lagi. Entah mengapa, belakangan ini, sejak konfliknya dengan Fana, Pak Tundra memikirkan Tante Mary yang selalu membela dan juga melindungi putranya. Bukan karena mantan almarhum istrinya, melainkan memang apa yang dikatakan Mary ada benarnya. Pak Tundra pun tersenyum pada putranya. Terserah kamu saja, Bapak tidak mau ikut campur. Yang jelas, jangan pernah tinggalkan pekerjaanmu. Makasih ya Pak. Ya sudah, makan dulu. Nanti lanjut lagi ngerjainnya, tapi Bapak gak bisa lama-lama. Bapak mau kemana? Biasa. Bapak mau badminton dulu sama teman bisnis. Oh, ya udah kalau gitu. Cium dulu Bapak. Ya, setelah cipika-cipiki, Pak Tundra pun meninggalkan Fana. Dan begitu Fana lanjut fokus ke laptopnya, HP-nya berbunyi. Iye menelponnya. Ya Ye, ke kafe. Ah, males. Gue lagi jaga rumah. Di rumah Dera. Gue juga lagi ngerjain tugas nih. Biasa. Lo pada aja yang kesini. Gue sendirian nih. Bokap bawa banyak makanan. Sini, temenin gue. Iya. Di rumah Iye. Di rumah Iye sendiri, Iye kini sedang menunggu Jambrong menjemput. Iye tadinya bersama Jambrong hendak nongkrong di kafe. Dan berniat mengajak Fana dan juga Farhan. Tapi baik Farhan maupun Fana sama-sama tak bisa. Dan motor Jambrong pun datang. Iye. Brong. Cie, udah cakep nih cowok gue. Kita gak usah ke kafe ya? Loh, kenapa Ye? Farhan gak bisa, Fana juga jaga di rumah Dera. Tapi Fana nyuruh kita makan-makan di sana. Katanya bokapnya bawa makanan banyak. Wah, boleh juga tuh. Ya udah, kita ke sana Ye. Ya, Iye dan Jambrong pun langsung menuju rumah Dera. Dan di jalan, Iye sudah tak canggung lagi pada Jambrong. Iye mulai cuek dan berani memeluk Jambrong saat keduanya berboncengan. Meski masih menutupi hubungan keduanya dari teman-temannya termasuk Fana. Namun sepertinya Fana sudah mengetahui dan curiga dengan hubungan keduanya. Ye, kita ke pom dulu ya. Ya, keduanya pun mampir ke pom. Dan ketika di pom dan mengisi bahan bakar, Jambrong tak sengaja melihat Dera sedang duduk di sebuah coffee shop yang tepat berada di sebelah pom. Ye, itu Dera kan? Iya Dera. Bukannya itu sama cowok yang ada di bioskop waktu itu? Iya, bener banget. Itu mantannya anjir. Waduh, katanya kerja kelompok.
Sampai si Fana nungguin kesepian gak pulang-pulang. Ternyata di sini mojok sama mantannya. Biar gue foto, gue kirimin ke Fana. Krek, kirim. Brong, jangan Brong. Udah terlanjur ya. Hapus bego, udah dibaca sayang. Dia bilang apa? Cuma kasih jempol doang. Wah, habis kasih jempol, pulangnya si Dera dikasih tit. Bisa perang dunia 3 lagi nih mereka. Harusnya kita gak usah ikut campur. Biarin aja. Yah, gimana dong? Udah terlanjur. Biarin dah, biar Fana yang handle. Gue yakin Fana gak bakal ngasih tahu kalau kita yang kasih tahu. Ya sudah, ayo. Gue lapar. Der. Kita mau ke rumah lo. Lo yang punya rumah malah dimari. Sebenarnya kenapa Fana yang ribet? Emang Fana cemburu sama Dera? Gue bingung juga. Udah yuk. Di rumah Dera sendiri, Fana yang masih menunggu Iye dan Jambrong itu kini merasa kesal. Bagaimana bisa Dera masih bisa jalan sama mantannya? Apalagi Lahar masih mengira jika Fana adalah cowok Dera. Apalagi saat malam sebelumnya ketika kepergok oleh Fana sudah mengancam jangan berani mengajak cowok orang. Dan Lahar sudah berjanji jika berniat mengajak Dera maka harus mengajaknya atau mengundang Fana juga. Tapi mengapa keduanya masih saja berhubungan di belakang Fana? Atau Dera sudah memberitahu Lahar yang sesungguhnya jika Dera bukan cowoknya? Jujur, Fana sebenarnya tak mau lagi mengurusi urusan Dera. Tapi yang membuat Fana jengkel adalah bagaimana dia masih bisa jalan sama Lahar jika Dera mengaku-ngaku masih menyukainya dan melarangnya menghubungi Lereng. Sedangkan dia sendiri masih jalan sama mantannya, bahkan di belakang kawah yang belum ada kejelasan tentang hubungan keduanya. Dasar boti pelin-pelan dan gak jelas. Namun meski begitu, Fana selalu peduli dengannya. Fana selalu menganggap Dera seperti teman rasa adik, ya meskipun sempat khilaf. Namun Fana mengakui kesalahannya dan tak ingin mengulanginya lagi dan fokus pada Om Lereng. Seperti malam ini, Fana masih setia menunggu balasan pesan Lereng yang sudah 3 jam lebih belum ada balasan. Namun Fana masih bersabar menunggu. Ini adalah bagian dari proses perjuangannya untuk membuat Lereng yakin dan percaya jika Fana benar-benar menginginkannya dan tidak main-main. Ya, motor Jambrong terdengar dan tak lama kemudian keduanya masuk. Bro, gimana tuh si Dera? Tanya Jambrong laporan. Biarin aja, ucap Fana sembari masih memperhatikan layar laptopnya. Van, jangan bilangin kita yang ngasih tahu ya. Ini gak bakal bikin lo berdua ribut kan? Iya, santai aja. Lo ngapain sih? Ngerjain tugas, bantuin bokap. Buset dah, puyeng banget gue liatnya. Keren banget lo. Emang lo ngerti begituan? Ya belajar lah. Tuh, pada makan tuh. Wah, ayam crispy. Van, gue makan duluan ya, lapar. Gak sopan. Tuan rumah aja belum makan. Santai, makan aja. Dera kayaknya udah makan juga kan sama Lahar. Gue masih kenyang. Tuh, makanan. Kebanyakan deh bokap gue bawanya. Lo bawa pulang aja sebagian daripada mubazir. Ya, masa gak ada yang lo makan, Van? Sini, burgernya. Nih. Ya, Fana pun mengerjakan tugas sembari menyemil burgernya. Oh ya, ada yang mau gue tanya ini sama lo pada. Ya, sebenarnya gue sudah tahu, tapi biar lebih pasti aja gitu. By the way, kalian pacaran ya? Seketika baik Ye maupun Jambrong saling menatap. Pada diem, berarti bener. Lo aja Ye yang jelasin, ucap Jambrong panik. Van, lo jangan bilang-bilang sama yang lain ya, terutama sama geng motor. Cuek aja kali, kenapa harus takut? Gue yakin si Denim gak masalah. Iya si Denim, yang lain gak penting. Ya gak Brong? Betul. Suara mobil tiba-tiba saja terdengar. Seketika Fana dan Ye langsung ke depan, sedangkan Jambrong masih menikmati makanannya. Dan begitu Fana dan Ye keluar, sebuah taksi terlihat berhenti di depan rumah Dera. Dan begitu pintu taksi itu terbuka, Mas Kawah?
Panah, ini bener kan? Rumah Dera? Iya mas, tapi Deranya masih keluar. Palingan bentar lagi pulang. Bentar, gue telepon dia. Jangan, biar surprise. Oh gitu, Van, siapa? Tanya Iye kepo. Oh, cowoknya Dera yang di Bali. Hah, Dera kan? Shh, diam mulut lo. Mas, masuk dulu, silakan. Makasih, syukurlah, aku gak nyasar. Hehe, gampang kan cari alamatnya? Iya, Fana tinggal di sini. Oh, enggak mas, kebetulan Tante Mary lagi keluar kota. Jadi gue disuruh nemenin Dera nginep di sini. Langsung aja ke ruang tengah mas. Oh iya, makasih. Mas, ini Iye, ini Jambrong temen Dera juga, tapi kita beda sekolah. Brong, ini Kawah, tetangga kos Fana waktu magang di Bali. Oh iya mas, makan mas, silakan. Memangnya mas gak bilang mau kesini? Enggak, aku sengaja gak ngabarin dia dan sengaja cuekin dia, karena aku mau bikin surprise buat dia. Seketika Fana tertampar mendengar kenyataan Kawah. Awalnya, Fana tak ingin ikut campur urusan Dera dengan Lahar. Namun begitu Fana mengetahui kenyataan yang ada, jika Dera yang selama ini meragukan Kawah dan menuduh Kawah tak peduli lagi padanya sehingga menjadikan alasan Dera untuk berpaling ke Fana, nyatanya Kawah diam-diam merencanakan kejutan untuk Dera. Dan begitu teganya Dera kini jalan bersama mantannya tanpa memikirkan perasaan Kawah. Dan sudah salah paham. Rasanya Fana kembali kesal dan kecewa pada Dera. Mas, pasti capek. Lebih baik makan dulu mas, bareng-bareng. Oh, makasih. Baru saja makan. Nanti saja, nunggu Dera. Oh gitu. Mau minum apa mas? Gak usah repot-repot, air putih aja. Oh iya mas, bentar. Masnya tetangga kos? Apa teman satu kos sama Dera? Tanya Jambrong. Dan Iye seketika mencubitnya, namun Jambrong masih gak mudeng. Tetangga kosnya. Masnya kerja apa kuliah? Kerja. Kerja di mana? Banyak nanya lo Brong, kepo amat lo, ucap Iye kesal. Namanya juga nanya Ye, apa salahnya? Gak apa-apa, saya kerja jadi satpam di sebuah bank. Oh, mas, air mineralnya? Oh iya, makasih Van. Mas naik pesawat? Iya, dan ambil cuti hanya 2 hari saja, besok langsung balik. Oh. Ya, keempatnya pun mengobrol sembari menunggu Dera pulang. Di sebuah kafe sendiri, Dera masih bersama Lahar dan asik menikmati makan malamnya. Der, gue gak enak sama Fana. Gimana kalau sampai ketahuan? Kenapa? Kamu takut? Bukan takut, cuma gak enak aja kalau sampai dia tahu kalau lu jalan sama gue. Ngapain gak enak? Gak usah pedulin dia, cuekin aja. Emang lo gak takut sama Fana? Kenapa takut? Emang dia siapa? Cowok lo kan? Bukannya kalian pacaran? HP Dera seketika berbunyi. Bentar ya, aku angkat telepon dulu. Iya. Ya, Dera pun beranjak dari tempat duduknya dan mengangkat teleponnya. Dan ketika Dera mengangkat teleponnya, Lahar tersenyum memperhatikannya. Jujur, Lahar senang sekali Dera masih mau berteman dengannya. Dan terkadang Lahar masih ingat betul saat-saat keduanya masih bersama. Namun, Lahar sudah kembali ke kodratnya menyukai perempuan. Lahar menyadari jika tak baik jika terus-terusan bersama Dera. Namun Lahar masih ingin bisa tetap berteman baik dengan Dera. Dan Lahar berdoa semoga saja Dera bisa berubah sama sepertinya. Dan Dera sendiri saat ini sedang gugup menerima telepon dari Kawah. Beruntung Kawah tak video call. Karena kalau sampai video call, bahaya. Takut terjadi salah paham di antara keduanya. Ya mas, tumben. Masih ingat aku ternyata, kirain lupa. Udah berapa hari ini gak ada kabar. Kangen ya? Kangen gak? Kok gak dijawab? Apa gak kangen? Sudah ada yang baru ya? Sampai lupain mas. Enggak kok. Ya kangen lah, tapi kan gak bisa apa. Aku belum bisa nengok mas ke Bali. Gitu. Lagi ngapain nih?
lagi kerja kelompok. Iya, ada tugas. Mas, ntar aja di rumah ya. Aku mau pulang. Ntar sampai rumah aku video call, oke? Tut tut tut. Seketika Dera yang panik itu langsung menutup panggilan teleponnya. Entah mengapa Dera begitu ketakutan, padahal harusnya Dera biasa saja. Dera yang merasa senang karena Kawah menghubunginya lagi itu, dan karena rasa tak enak, Dera pun berniat segera pulang agar bisa menghubungi Kawah kembali. Dera pun menghampiri Lahar yang masih menunggunya. Har, anterin aku pulang sekarang ya. Pasti ditunggu Fana ya. Iya, ucap Dera tak jujur, padahal Dera ngebet ingin teleponan sama Kawah. Ya sudah, ayo, gue juga mau jemput cewek gue. Ya, Lahar pun mengantarkan Dera pulang. Entah kenapa di balik rasa senangnya saat Kawah menghubunginya lagi, tapi Dera tiba-tiba saja kepikiran Fana. Sudah malam begini, Fana gak nelpon-nelpon. Padahal kalau biasanya, sekalipun Dera sudah memberitahu di mana ia berada, tetap saja Fana terus-terusan nelpon. Tapi tumben sekali, malam ini Fana terlihat cuek sekali. Terserah, peduli apa dengan Fana? Fana saja tak peduli dengan perasaannya dan lebih peduli pada lereng. Ya, untung saja ada Mas Kawah yang mengalihkan rasa kecewanya. Padahal tak sabar video callan. Di rumah Dera sendiri, Kawah yang baru saja selesai numpang mandi itu kini duduk kembali dan bergabung kembali dengan Fana, Ye, dan juga Jambrong. Dan begitu terdengar suara motor dari dalam rumah. Mas, itu kayaknya Dera deh. Biar gue cek dulu. Oh, iya. Ya, Fana pun berjalan ke depan. Dan begitu sampai depan, Fana melihat Dera baru saja masuk gerbang sendirian dan malah cengengesan. Berbanding terbalik dengan Fana yang terlihat marah. Namun baru saja hendak marah. Aku ke kamar dulu ya, Mas Kawah tadi nelpon. Seketika Dera langsung menuju kamarnya, tanpa ke ruang tengah terlebih dahulu. Brak, Dera pun menutup pintu kamarnya. Dera yang tak sabar dan mengabaikan Fana itu seketika memvideo call Kawah. Dan begitu Kawah mengangkat video callnya, Mas Kawah. Seketika Dera terkejut ketika melihat Kawah dengan view Fana, Jambrong, dan Iye di belakangnya. Dera yang tak percaya itu langsung membuka pintu kamarnya dan menuju ruang tengah. Dan begitu Dera sampai, surprise. Mas Kawah, ini beneran kamu? Iyalah, emang siapa? Guys, sorry ya. Mas, ikut aku mau ngobrol empat mata. Seketika Dera langsung menarik tangan Kawah dan membawanya ke kamarnya, yang membuat baik Fana, Jambrong, dan Ye saling menatap. Buset dah, gak bisa dibayangin apa yang bakal mereka lakuin. Kiu, icilik. Ngeres aja lu Brong, ucap Ye. Ya gak mungkin enggak lah Ye. Kalau denger dari cerita Fana, mereka lama gak ketemu, udah pasti kangen. Gue aja sehari berantem sama lo, kangen, apalagi mereka. Siap-siap, dihajar tuh Dera, mana bodinya gede juga lagi. Namanya juga satpam. Jadi pengen Ye, pulang yuk. Jangan pulang dong, kalian nginep sini ya, temenin gue. Sorry Van, gue paling gak tahan sama Ye. Ngeres aja lu Brong, kan tadi pulang sekolah udah, pantat juga masih perih dikit. Kan tadi pulang sekolah, kalau sekarang pengen lagi gimana? Dasar hyper, gue gak mau main ya, kecuali gue yang masuk. Wah, jangan Ye, gue belum siap. Ya siap lo kapan? Woi, kalian ngomong apaan sih? Bisa gak kalau bahas perhara rumah tangga jangan di depan gue? Gue ngenes nih, mana pesan Om Lereng gak dibales. Sabar Van, salah sendiri. Kemarin pas lo bisa booking dia mahal-mahal, gak lo pake. Malah cuma minta maaf doang, kan rugi bandar. Gak ada ruginya kok buat ngebuktiin kesungguhan gue sama dia. Susah ya kalau orang udah jatuh cinta. Sama Ye, kayak gue ke lo. Seketika Jambrong menyentuh pantat Ye. Ye, mending lo bawa pulang deh si Jambrong. Udah diubun-ubun tuh kayaknya. Udah kayak musang birahi. Lebih tepatnya tokek birahi. Sorry ya Van, gue kayaknya udah ngantuk juga. Gue cabut ya, lo gak apa-apa kan sendiri?
Ya mau gimana lagi. Ya udah Van, kita balik ya, ucap Jambrong pamit. Bawa tuh makanan. Oh iya lupa, thanks ya. Bilangin Dera, kita balik. Ya, keduanya pun pulang sedangkan Fana mau tak mau sendirian dan masih sibuk di depan laptopnya. Hingga tak lama kemudian HP-nya berbunyi tanda pesan masuk. Dan begitu senangnya Fana mendapatkan pesan dari Lereng. Om, pesan Fana beberapa jam yang lalu. Apalagi Van? Kangen Om. Om gak kangen sama sekali. Om gak kangen, tapi rindu kan sama Fana. Om, PAP dong. Om lagi apa nih? Mengetikkan sesuatu. Lama amat ngetiknya. Loh, kok urung? Yah, gak dibalas lagi. Gini amat chattingan sama Gigolo. Gue janji, gue harus bisa merubah Om Lereng berhenti menjadi orang yang lebih baik lagi. Gue mau secepat mungkin Om Lereng meninggalkan pekerjaannya. Rasa rindu Fana membuat ingatan Fana flashback kejadian saat mengevak Lereng baik di kamar bapaknya maupun di gubuk secara bergilir. Bahkan Fana membuka dan melihat lagi videonya, namun Fana tak tahan. Lagi-lagi rasa bersalahnya kembali muncul. Fana benar-benar nyesel dan membenci kelakuannya sendiri. Jujur, Fana mengerti perasaan Om Lereng karena pasti tak mudah memaafkannya. Itulah kenapa Fana harus bersabar dan harus bisa membuat Lereng memaafkannya. Tak hanya sekedar memaafkan, tapi juga mau menerima cintanya. Fana melihat galeri di fotonya yang masih menyimpan foto Lereng saat sarapan pagi bersama bapaknya pagi itu. Fana menzoom layar HP-nya, menatap wajah tampan Lereng yang sedang mengambilkan nasi untuknya. Wajah itu begitu tampan dan teduh, tapi tak disangka di balik wajah tampan itu adalah seorang gigolo kelas kakap. Tak hanya bapaknya yang jatuh cinta padanya, tapi Fana sendiri, anaknya juga dibuat gila olehnya. Fana lagi-lagi tersenyum. Entah apa yang membuat Lereng memilih jalan seperti itu. Yang jelas, Fana benar-benar ingin mendapatkannya. Fana ingin menguasainya sendiri, menguasai hati dan tubuhnya. Rasanya jika mengingat sensasi lembut dan hangatnya anus Lereng, membuat batang Fana tiba-tiba saja tegang. Hingga kemudian Dera tiba-tiba saja lewat dengan membawa handuk, menjulurkan lidahnya pada Fana. Namun Fana justru menunjukkan wajah kesalnya. Bleh, seolah mengejek dan masuk ke kamar mandi. Yah, sialan, ngejek gue tuh anak. Mentang-mentang ada Mas Kawah. HP Fana berbunyi, Mas Fatir menelponnya. Ya Mas, gimana tetenya? Aman, ada-ada aja. Gue sampai ketawa dengar cerita Om Fatur. Di kamar mandi sendiri, Dera begitu excited. Dera begitu senang dan bahagia. Sekujur tubuhnya penuh busa, sabun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dera tak mau malam ini seperti sebelumnya, saat pertama kali keduanya bercinta. Jangan sampai kejadian cepirit malam itu terulang lagi di malam ini. Aroma harum lavender tercium semerbak. Bahkan Fana yang sempat ke dapur mengambil air dingin sembari mengangkat telepon itu sampai mencium aroma harum dari kamar mandi, sampai menendang kamar mandi dari luar menggoda Dera. Duh, apaan sih? Iri, bilang bos. Awas cepirit, enak aja. Ya, Dera kembali mengguyur seluruh tubuhnya dan begitu selesai Dera pun keluar dari kamar mandi. Dan begitu Dera melewati ruang tengah, Fana masih sibuk dengan laptopnya dan sembari masih teleponan entah dengan siapa. Fana sempat menoleh, namun Dera kembali mengejek, mengece, dan kembali menggodanya dengan menunjukkan pantatnya, lalu menutupnya kembali dan berlari masuk ke kamarnya. Benar-benar membuat Fana sebal. Berani-beraninya dan sempat-sempatnya Dera menggoda Fana. Jelas-jelas ada Kawah bersamanya. Giliran diladeni beneran nangis, baper, dasar boti gatal plus binal. Tapi Fana tersenyum geleng-geleng. Tapi Dera bersyukur keduanya bisa kembali bertemu. Semoga dengan kedatangan Kawah membuat perasaan Dera yang sebelumnya menyukai Fana itu hilang. Di sebuah hotel di Bali, malam ini Lereng baru saja melayani kliennya, namun masih di ronde pertamanya. Dan selang menunggu ronde kedua, keduanya pun kudel. Namun lama-lama kliennya tertidur.
Dan itu sudah biasa. Apalagi 2 jam full keduanya bercinta tanpa jeda. Ditambah usia yang tak lagi muda yang melawan lereng yang begitu berstamina. Klien itu pun tumbang dan di sela-sela lereng menunggu ronde kedua dan rehat sejenak melenturkan otot-ototnya. Entah mengapa lereng tiba-tiba kepikiran Fana dan mencoba membuka pesan Fana kembali yang sempat meminta PAP karena mengaku merindukannya. Lagi-lagi lereng heran dengan anak ingusan ini. Seolah tak henti-hentinya dan tak ada kapok-kapoknya mengejarnya. Apa benar Fana sungguh-sungguh menyukainya? Apa benar ini bukan rencana busuknya untuk kembali membalas dendam padanya? Tapi jika dirasa-rasakan, entah kenapa Lereng merasakan Fana benar-benar sungguh-sungguh menginginkannya. Lereng tiba-tiba tersenyum sendiri. Lalu entah kenapa Lereng beranjak dari ranjang, lalu berjalan ke balkon mengarahkan kamera ke tubuhnya dan cekrek, mengirimkan fotonya pada Fana. Namun, Fana terlihat belum juga membacanya. HP-nya berbunyi. Magma, salah satu klien spesialnya, menelponnya. Lereng pun sembari merokok, kini teleponan dengan Magma. Di kamar Dera sendiri, Dera senang sekali bisa bertemu lagi dengan mas kawahnya. Dera dan Kawah duduk di ranjang sembari saling berpelukan erat-erat. Kawah juga berkali-kali mencium pipi Dera, sembari mencakup kedua pipinya dan menatapnya lekat-lekat. Der, aku gak nyangka bisa ketemu lagi. Aku juga rasanya kayak mimpi. Maaf ya, belakangan ini Mas nyuekin kamu. Sebenarnya Mas nyiapin kejutan. Aku pikir Mas sengaja lupain aku. Aku pikir Mas sudah ada yang baru. Bagaimana Mas cari yang baru kalau Mas masih kepikiran terus kejadian kamu cepirit malam itu? Ih, Mas kok dibahas sih kejadian memalukan itu? Justru gara-gara itu Mas malah kepikiran kamu terus. Bikin Mas jadi kangen tahu. Senyum-senyum dan ketawa-ketawa sendiri. Jadi bikin tambah kangen. Masa sih aneh? Ada ya orang kangen gara-gara cepirit? Emang gak ilfil? Kalau Mas ilfil, Mas gak akan sampai ke rumahmu dan bisa memelukmu malam ini. Makasih ya Mas. Emangnya Mas ada uang buat kesini? Buat ngebuktiin keseriusan Mas paksain buat kamu. Terharu. Tapi yang dibuktiin serius gak sama Mas? Gak macem-macem kan? Dek. Seketika Dera panik saat Kawah balik nanya. Rasanya ia merasa bersalah saat mengingat kelakuannya pada Fana. Dan beberapa hari ini kembali dekat dengan sang mantan. Meski hanya sekedar dekat dan tidak lebih. Iyalah, serius. Makanya aku kesel. Mas cuekin aku. Hampir aja aku cari cowok baru. Hehehe. Tuh kan, kamu nakal. Lagian cowok barunya gak nemu kok. Canda. HP Kawah berbunyi. Mas Ruli video call. Ya Mas, ini lagi sama dia. Mas Ruli, Mas Tebing, Mas Bukit, lagi kumpul ya? Sini Der, lagi bakar ikan, sapa Mas Ruli. Wah mantep, kangen kalian. Der, gak kangen Resto Der? Kamu dicariin John. Salam ya, sama semua di sana. Kangen, pengen kesana lagi kapan-kapan. Hehe. Ya udah dulu ya. Kita mau kangen-kangenan. Buru-buru amat wah. Ucap Bukit. Iya Mas, biasa. Tut. Buru-buru amat Mas nutup teleponnya. Itu karena malam ini Mas pengen memanfaatkan waktu sebaik mungkin supaya Mas gak rugi jauh-jauh ke sini. Seketika Dera terkejut saat Kawah menciumnya dengan ciuman bergelora, dengan nafas memburu dan terlihat sangat bernafsu. Dera pun menyambut dan menerima ciuman itu dan tak mau kalah dari Kawah. Keduanya melepas pakaiannya masing-masing. Akhirnya Dera bisa melihat lagi bodi Kawah yang berbentuk ular kobra itu. Semakin kokoh dan seksi saja, membuat lubangnya jadi berdenyut-denyut. Kawah membuka paha Dera yang tertutup, memperhatikan lubang Dera yang sudah lama ia rindukan. Kawah tersenyum pada Dera, lalu kemudian Kawah mengangkat paha Dera dan meletakkannya di pundak Kawah. Lalu kedua tangan Kawah menangkap kedua pipi bokong Dera.
dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Dan begitu bokong itu sejajar dengan mulut Kawah, Kawah membuka belahan bokong Dera lalu menjulurkan lidahnya. Hingga kemudian, pas seketika tangan Dera menekan ranjangnya sampai tubuhnya terangkat, seperti posisi sedang kayang. Dengan kepala mendongak, seolah menikmati tarian lidah Kawah. Rasanya gimana gitu, bahagia banget. Sekujur bulu di tubuh Dera berdiri merinding. Seketika Mas Kawahnya berkenan menghisap burung mungilnya dan melahap 2 telur puyuhnya. Yang gak seberapa itu, jarang-jarang loh ada top yang mau menghisap botinya. Tapi Mas Kawah, best. Rasanya Dera tak tahan. Rasa rindu bercampur senang, juga campur nikmat, bercampur haru, bercampur bergetar. Rasanya seperti ada yang mau keluar. Mas, awas! Pantat Dera seketika jatuh di pangkuan Kawah dan menindih batang Kawah yang sudah keras dan tegang. Tangan Mas kotor. Untung gak kena mukamu, Mas. Gak apa-apa, ini bisa pakai pelumas untuk Mas. Ucap Kawah mengoles cairan Dera ke lubangnya dan juga ke batang kerasnya. Membalikan tubuh Dera dengan posisi telungkup, merentangkan kedua kaki Dera seperti katak, menahan tulang belakangnya hingga kemudian di ruang tengah. Masih di ruang tengah sendiri, Fana yang baru saja selesai ngobrol bersama Mas Fatir itu dan menutup panggilan teleponnya tiba-tiba saja terkejut ketika melihat pesan dari Lereng di HP-nya. Matanya terbelalak saat melihat PAP dari Lereng yang menunjukkan tubuh Lereng walaupun hanya setengah bodi dengan pemandangan dada dan lengan saja, dan tampak di belakangnya ada kliennya yang sedang lemas. Ya, meski hanya sebagian saja yang Lereng tujukan pada Fana, namun cukup berhasil membuat hati Fana senangnya luar biasa. Tubuhnya bergairah, libidonya naik. Fana menutup laptopnya, lalu tangan kanannya mengelus lehernya sendiri. Fana benar-benar rindu. Fana lagi-lagi menzoom layar HP-nya. Ingin sekali Fana mencium dan mengendusi tubuh Lereng yang kini ia pamerkan pada Fana itu. Fana mengelus dadanya, mencoba bersabar. Entah mengapa Fana mencoba sedikit memberanikan diri untuk lebih intens lagi. Semoga saja Lereng tak marah. Fana pun membalas pesan Lereng. Om, boleh visian gak? Seketika Lereng langsung membalasnya. Ngelunjak. Makasih ya Om. PHP-nya lumayan buat bacol. Paling enggak bisa buat meredakan rasa kangen Fana sejenak. Lereng hanya merit saja. Selamat malam Om. Love you. Ya, Fana pun yang mulai lelah itu memutuskan untuk tidur dan melampiaskan rasa rindunya pada Lereng. Namun, Fana baru mengingat jika malam ini ia tidak bisa tidur bersama Dera. Fana hendak tidur di kamar depan, namun tak ingin sendirian. Fana pun memutuskan tidur di kamar Tante Mary yang sebelahan dengan kamar Dera. Namun begitu langkah kakinya memasuki kamar Tante Mary dan menutup pintu kamar. Mas Kawah! Teriak Dera kencang, sampai terdengar di telinga Fana. Suara Dera yang seksi itu mendukung rasa Fana yang sedang bergairah karena Lereng. Sama Der, lubang kamu enak sekali Der, bikin kangen. Mas jadi sedih karena besok harus meninggalkan lubang selegit ini. Kapan lagi Mas bisa menikmati lubangmu Der? Begitu penuh perjuangan sekali agar bisa menikmati lubang mungilmu ini Der. Ya, mendengar percakapan keduanya yang hot membuat tangan Fana mengeluarkan batangnya sendiri dan mulai mengocok sembari duduk di ranjang Tante Mary. Dan sembari menatap layar HP-nya, memperhatikan foto tubuh Lereng yang baru saja Lereng kirimkan padanya. Andai saja malam ini Lereng bersamanya, andai saja malam ini Fana bisa membukingnya, andai saja malam ini Lereng melayaninya, alangkah nikmatnya dunia. Mas Kawah, mau keluar ya? Kok dicepetin? Kok dikencengin? Kok rasanya ngegedein? Kok? Aduh! Cerot! Bruk! Kawah ambruk, lemas di tubuh mungil Dera yang berhasil menangkapnya. Cium Der. Benar kan? Trot juga? Maaf ya, Mas gak tahan. Iya gak apa-apa. Lagian, gak sebentar lagi. Hampir 1 jam.
sampai encok. Encok-encok nikmat. Mas masih pengen lagi, tapi Mas ngantuk, Der. Mau ke kamar mandi aja, dengkul Mas lemes. Ya udah, Mas istirahat aja. Sini, Dera bersihin burungnya. Gak usah ke kamar mandi. Untung aja ada air mineral di kamar. Makasih ya sayang. Ya, Dera pun mengambil tisu, lalu menuangkan air mineral yang ada di kamarnya dan membersihkan kemaluan Kawah. Kawah tersenyum pada Dera, sembari mengelus kepala Dera yang sedang membersihkan batangnya. Dera pun mengelus kepala Kawah, dan elusan Dera itu lambat laun membuat mata Kawah terpejam. Dan begitu dirasa bersih, Dera menutup tubuh Kawah. Cups, mengecup pipi Kawah dan beranjak dari ranjang mengelap lubangnya sendiri dan berniat ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Dan begitu Dera keluar kamar, Fanam, jangan berisik. Brak. Seketika Fana menculik Dera dan menariknya masuk ke dalam kamar Tante Mary yang membuat Dera panik ketakutan. Apalagi di sebelah ada Kawah yang baru saja terlelap. Fana, apa-apaan ini? Tanya Dera yang lagi-lagi dengan mulut dibungkam oleh Fana. Shh, jangan keras-keras. Kalau gak mau, Mas Kawah lo denger. Ya, maksud kamu apa? Tanya Dera lirih. Gue minta tolong. Gue mau minta bantuan lo. Maksud kamu? Seketika Dera terkejut saat Fana mengeluarkan batangnya dari kolornya yang sudah dalam keadaan mengacung. Kamu gendeng, katanya kamu janji gak mau aneh-aneh sama aku. Katanya kamu janji gak mau kayak gini. Katanya kamu gak mau sama aku dan lebih memilih Om Lereng. Tapi ternyata kamu Gue cuma mau minta tolong. Lo gak usah GR. Gue lagi engas gara-gara Om Lereng kirim PAP nih. Ya kalau engas sama Mas Lereng, temui dia aja. Kenapa minta tolong aku? Please, bentar doang. Janji, gak lama. Gue horny juga denger lo teriak-teriak sama Mas Kawah. Gak bisa, gue mau ke kamar mandi. Udah ditunggu Mas Kawah. Kawahnya juga lagi tidur kan? Van, lepas. Jangan kurang ngajar ya. Bukan ngajar, cuma minta tolong bentar. Ayolah, gak bisa. Oh gitu. Kalau lo gak mau, gue bakal laporin sama Mas Kawah. Kalau lo tadi jalan sama Lahar. Tahu dari mana kamu? Aku kerja kelompok kok. Oh gitu. Ini apa? Seketika Dera panik saat mengetahui fotonya duduk berdua dengan Lahar. Van, gak asik banget sih. Kamu juga tahu dari mana aku jalan sama Lahar? Gak penting gue tahu dari mana. Yang penting sekarang, Nungging. Kalau gak mau, gue bangunin Mas Kawah. Gue tunjukin kelakuan lo. Ih, emang ngelunjak kamu ya. 1, 2. Iya. Nih, Nungging. Tapi aku mules, Van. Takut ada yang nyangkut. Kalau cepirit gimana? Alasan lo. Van, pelan Van. Habis diajar Mas Kawah. Sekarang giliran gue. Becek banget. Hangat-hangat basah. Ya iyalah, masih ada bekas Mas Kawah di dalam. Harusnya pakai kondom, goblok. Gak perlu. Sedapnya, ucap Fana menggenjot Dera sembari memperhatikan PAP tubuh Lereng. Sedangkan Dera pasrah sembari perlahan-lahan menikmati juga. Meski tak mau menunjukkan pada Fana. Pelan Van, sakit. Rasain, siapa suruh tadi ganjen banget sama gue. Pakai godain gue segala. Ngejek. Ngapain lo tadi nunjukin pantat lo sama gue, ha? Ngapain nungging-nungging di depan gue? Giliran ditunggingin beneran, nangis. Bercanda, jangan baper. Ya udah, kalau gue fuck sekarang, lo jangan baper ya, jangan ngarep. GR, gak lagi ya, sorry. Ya udah, kalau nggak baper, nikmati dong, biar sama-sama nikmat. Bukannya nikmat, malah perih, Van. Perih apa enak, sakit. Berarti lebih gede punya gue dari Kawah. Enak aja, sama ya. Berarti sama enaknya kan? Ngaku aja. Kalau enggak, bibir lo gak akan terbuka. Gak usah ditahan, gak usah muna. Desah aja, Der. Kawah gak akan denger. Aduh, buruan Van. Gue takut ketahuan Mas Kawah. Bentar, Der. Enak. Kelamaan. Plus. Der.
Ya, Dera kini dalam posisi di atas Fana, menunggangi Fana dan menggoyangnya. Tangan kiri Fana masih menatap PAP lereng, namun tangan kanannya memaju mundurkan pinggang Dera. Tubuh Dera kini sebagai mediator untuk melampiaskan hasrat Fana pada lereng. Dera merasakan cengkeraman tangan Fana semakin kencang meremas pinggangnya. Hingga kemudian, Om Lereng, set, seketika Dera mencabutnya. Meleleh sudah cairan kental Fana terlihat oleh keduanya. Fana tersenyum. Duh, ini kalau aku bisa hamil, aku bunting anak siapa ya? Kalau hamil beneran, gue ikut tanggung jawab dah. Au ah, set. Apalagi, ucap Dera saat beranjak dari ranjang, namun Fana menahan pergelangan tangannya. Thanks ya. Janji gak baper. Iya, janji. Ih, kalau kebanyakan bacot, nanti yang baper bukan aku. Tuh, netizen yang baca ceritanya gendis yang baper sama kita. Janji dulu. Iya, janji. Dah, seketika suara mobil terdengar di telinga keduanya. Seketika keduanya panik. Gawat, Tante. Ibu. Dera, Fana,